Hai semuanya, balik lagi di channel yang ngomongin banyak hal tentang kesehatan mental. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang cara konsultasi psikologis yang murah. Hai semuanya, balik lagi sama aku Dian. Kali ini aku mau ngomongin tentang topik yang cukup banyak di request sama teman-teman sekalian, yaitu tentang gimana sih caranya kita bisa healing dengan biaya yang tetap terjangkau. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku perlu ngejelasin bahwa sayangnya belakangan ini definisi healing tuh agak bergeser gitu. Healing sering diasosiasikan dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak uang, kayak misalnya jalan-jalan, liburan katanya sambil healing, nongkrong, dan lain sebagainya. Tapi kalian yakin gak sih bahwa itu tuh definisi yang udah tepat tentang healing? Atau jangan-jangan kalian hanya kabur sejenak dari masalah kalian yang sebenarnya tidak terselesaikan? Nyatanya, salah satu cara terbaik untuk healing beneran adalah dengan menemui tenaga profesional. Nah, meskipun biasanya agak mahal sih, agak pricey untuk menemui tenaga profesional di bidang psikologi ini. Tapi bukan berarti hal ini gak ada solusinya buat kalian yang punya budget terbatas. Makanya aku bikinin video kali ini untuk menjawab keresahan kalian gimana caranya kita bisa healing beneran, ketemu sama tenaga profesional dengan biaya yang tetap terjangkau. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Opsi pertama yang bisa kalian lakuin adalah dengan menggunakan BPJS. Nah, banyak banget nih yang nanya tentang Kak gimana sih caranya konsultasi sama psikolog pakai BPJS? Kak gimana caranya kalau mau konsul, kalau mau ketemu psikolog tapi gratis pakai BPJS? Bisa nggak sih di puskesmas dan lain sebagainya? Ini udah banyak banget yang nanyain. Di sini aku akan ngejelasin bahwa sebenarnya untuk konsultasi dengan psikolog menggunakan BPJS secara umum tuh sama aja kayak kalau kalian berobat ke dokter umum. Kalian harus mulai dari Vaskes tingkat 1 kalian. Jadi Vaskes 1 kalian atau fasilitas kesehatan tingkat 1 kalian. Yang menjadi perbedaan adalah tidak semua Vaskes tingkat 1 itu punya poli jiwa atau poli psikologi. Nah, perbedaan prosedurnya seperti apa? Untuk kalian yang Vaskes tingkat 1-nya udah ada poli psikologinya atau ada poli jiwanya, bisa langsung daftar ke poli psikologi, kemudian langsung konsultasi gitu ya. Sama aja kayak kalian berobat fisik gitu, tapi bedanya langsung ke poli psikologi. Nah, tapi buat kalian yang mungkin di Vaskes tingkat 1-nya itu nggak ada poli psikologi, kalian bisa daftar ke dokter umum dulu. Habis itu kalian ceritain keluhan kalian tuh seperti apa untuk minta rujukan menemui dokter spesialis kejiwaan. Nah, karena biasanya kalau kita konsultasinya dari dokter umum, biasanya itu dirujuknya ke SPKJ atau ke psikiater gitu, bukan ke psikolog. Meskipun tetap tergantung dengan kebijakan masing-masing Vaskes, tapi biasanya kalau dari dokter umum itu dirujuknya ke psikiater. Nah, apa bedanya sih psikolog sama psikiater? Buat kalian yang mungkin masih bingung tentang perbedaan kedua profesi ini, kalian bisa tulis di kolom video ini. Nanti aku akan coba buatkan video terpisah tentang perbedaan psikolog dengan psikiater. Nah, itu tadi adalah opsi pertama yang bisa kalian tempuh kalau kalian mau healing beneran, ketemu sama tenaga profesional tapi dengan budget yang terbatas. Kalian bisa menggunakan fasilitas BPJS kesehatan kalian. Tapi buat kalian yang mungkin gak punya BPJS, ada nggak sih kira-kira solusi lain untuk tetap bisa healing beneran, ketemu tenaga profesional tapi dengan budget yang tetap terbatas? Jawabannya ada banget, makanya kita masuk ke opsi yang kedua. Opsi kedua yang bisa kalian tempuh kalau kalian mau tetap healing beneran dengan konsultasi ke psikolog dengan menemui tenaga profesional adalah dengan menggunakan jasa layanan konsultasi online. Nah, ini juga layanan yang lagi marak banget, lagi happening banget di kalangan anak-anak muda zaman sekarang untuk konsultasi online. Karena memang banyak banget biaya yang bisa terpangkas ketika kita melakukan konsultasi online. Antara lain adalah kita nggak keluar biaya untuk bayar sarana prasarana dari providernya. Kita nggak keluar biaya untuk transport psikolognya dan lain sebagainya. Kalian juga praktis banget, kalian bisa konsultasi dari rumah, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar transport. Yang kalian butuhin cuma gadget kalian doang, sama koneksi internet yang mumpuni supaya bisa melakukan konsultasi online. Saat ini ada banyak banget aplikasi konsultasi psikologi online yang bisa kalian manfaatkan. Setelah aku membandingkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, kali ini aku akan memberikan rekomendasi aplikasi konsultasi psikologi yang sejauh ini jadi favorit aku. Namanya adalah Teduh.
Setelah aku mencari tahu tentang berbagai macam aplikasi konsultasi online, aplikasi Teduh ini adalah salah satu yang terbaik dan terlengkap menurut pandangan aku sebagai psikolog yang sering menangani klien. Kalian bisa mendownload aplikasi Teduh ini melalui App Store maupun Play Store. Nah, melalui aplikasi ini, kalian bisa mengakses berbagai macam layanan kesehatan mental, salah satunya adalah layanan konseling psikolog online. Di aplikasi Teduh ini terdapat 3 pilihan tenaga ahli mulai dari konselor, psikolog, sampai dengan senior psikolog. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi dan budget yang kalian punya. Tarif di aplikasi Teduh masih tergolong sangat bersaing dibandingkan dengan beberapa konsultasi online lainnya, yaitu mulai dari 170.000 per sesi untuk konseling voice call dengan psikolog sampai dengan 285.000 per sesi aja untuk konseling video call dengan senior psikolog. Jujur aja, untuk user kayak aku yang nggak canggih-canggih amat, aplikasi Teduh ini juga sangat user-friendly dan mudah untuk dipahami. Untuk melakukan konsultasi, kalian bisa masuk ke tab counseling dan memilih kategori layanan sesuai dengan preferensi maupun budget yang kalian punya. Kalian bisa pilih salah satu profil psikolog yang paling cocok dengan kalian. Di situ kalian bisa lihat jam prakteknya, pengalamannya, hingga reviewnya. Kalau kalian udah cocok, bisa klik booking sesi. Nah, di aplikasi Teduh, media konsultasi kalian tuh nggak sebatas chat aja, tapi kalian juga bisa voice call, bahkan video call, langsung di dalam aplikasinya. Jadi udah nggak perlu lagi aplikasi-aplikasi lain. Kalian bisa pilih media konsultasi yang kalian mau, pilih tanggal dan jamnya, kemudian klik booking sesi. Kalau udah, kalian bisa review lagi bookingan kalian dan masukkan kode promo yang kalian punya. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih kode promo yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan potongan harga spesial. Jadi langsung dimasukin aja kode promo yang ada di video ini supaya harganya semakin murah lagi. Udah murah, makin murah lagi. Kalian tinggal baca aja syarat dan ketentuannya, kemudian scroll dan lanjutkan ke berbagai macam metode pembayaran yang kalian pilih. Tenang aja, nggak usah khawatir karena di aplikasi Teduh ini udah ada banyak banget opsi pembayaran yang bisa kalian pilih. Kalau kalian sudah bayar, maka bookingan kalian sudah otomatis terpesan dan kalian tinggal standby aja di dalam aplikasi Teduh pada hari dan jam yang sudah kalian pilih sebelumnya. Menurut aku pribadi, aplikasi Teduh ini adalah salah satu aplikasi terbaik dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi kesehatan mental lainnya. Bukan hanya karena harganya yang bersaing dan tampilannya yang user-friendly, tapi juga karena ada banyak banget produk atau jasa yang bisa kalian manfaatkan di dalam aplikasi ini, tidak hanya terbatas pada layanan konsultasi aja. Di aplikasi Teduh ini, kalian bahkan bisa menggunakan berbagai macam fitur kesehatan mental secara gratis alias Rp0. Mulai dari mood tracker, di mana mood tracker ini bisa jadi media kalian dalam nge-track mood atau perasaan yang sedang kalian rasakan. Sebagai psikolog sendiri, aku sering banget nih ngasih PR ke klien aku untuk nge-track mood atau perasaan yang sedang mereka rasakan. Nah, di aplikasi ini, kalian bisa pakai fitur ini secara gratis. Kalian juga bisa menggunakan fitur self-help yang diracik khusus oleh psikolog Teduh. Kalian tinggal pilih aja isu yang paling sesuai dengan problem kalian dan ikutin setiap sesinya secara gratis. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur track meditasi atau bahkan bisa mendengarkan suara-suara yang menenangkan sambil beraktivitas sehari-hari di dalam aplikasi Teduh ini. Jadi, kalau menurut aku pribadi, aplikasi Teduh ini benar-benar suits for all needs. Buat kalian yang punya budget terbatas atau bahkan nggak ada budget sama sekali, kalian bisa pakai aplikasi Teduh ini, bisa menggunakan berbagai macam fitur gratis yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Buat kalian yang mungkin punya budget lebih dan masalahnya mungkin agak lebih berat, kalian bisa pilih layanan konsultasi dengan psikolog senior. Nah, kalau buat kalian yang mungkin budgetnya agak-agak terbatas tapi masih ada budget di tengah-tengah gitu ya, kalian bisa pilih layanan konsultasi dengan konselor ataupun dengan psikolog juniornya. Pokoknya ada banyak banget opsi yang bisa kalian pilih untuk bisa healing beneran bersama dengan Teduh. Untuk tahu informasi lebih banyak, langsung aja download dan install aplikasinya atau follow Instagram mereka di @teduh untuk tahu informasi lebih banyak tentang layanan mereka. Nah, mungkin kalian juga ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya konselor dengan psikolog? Kenapa kok disebutnya dipisah-pisah dari tadi? Ada konselor, ada psikolog. Apa sih bedanya? Apakah konselor juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa healing beneran ketika kita punya masalah psikologis? Kita akan segera bahas di bagian berikutnya. Ya, jadi benar banget bahwa konselor ini bisa menjadi salah satu alternatif ketika kalian pengen konsultasi psikologis tapi dengan budget yang terbatas. Tapi perlu kalian pahami bahwa konselor ini berbeda dengan psikolog. Mereka memiliki sejumlah keterbatasan tertentu. Seperti apa misalnya?
Jadi kalau konselor ini pada dasarnya adalah orang yang memiliki keterampilan tertentu di dalam konseling. Keterampilan apa sih yang dimaksud? Keterampilan yang dimaksud adalah misalnya active listening atau mendengarkan secara aktif, kemudian merespon dengan empati, kemudian merefleksikan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara dan lain sebagainya. Nah, keterbatasan mereka tidak bisa melakukan langkah-langkah terapeutik seperti yang dilakukan oleh psikolog. Misalnya, terapi kognitif itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh konselor. Kemudian terapi perilaku, kemudian terapi humanistik, eksistensialisme, dan lain sebagainya. Jadi mungkin bahasa awamnya konselor ini adalah gerbang awal gitu ya. Mereka itu adalah seorang pendengar yang baik, tapi mereka nggak bisa melakukan penanganan yang lebih mendalam. Misalnya ketika kalian punya trauma-trauma tertentu dan sudah agak berat, kalian itu harus mengonsultasikan masalah ini ke psikolog. So itu tadi opsi-opsi yang bisa kalian tempuh untuk bisa healing beneran dengan cara yang tepat, mulai dari menggunakan fasilitas BPJS, menggunakan layanan konsultasi online, sampai dengan konsultasi dengan konselor. Jadi kalian bisa healing beneran dengan cara yang tepat, dengan budget yang sangat terbatas, atau bahkan mulai dari 0 rupiah. Jadi sekarang udah nggak ada alasan lagi buat kalian nggak mengonsultasikan masalah psikologis kalian ke tenaga profesional. Karena sekarang sudah bisa healing beneran dengan berbagai macam cara dan berbagai macam budget yang kalian punya. Segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian, keluarga, saudara, siapapun itu, orang-orang terdekat kalian, supaya bisa lebih banyak manfaat yang ditimbulkan dari video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.